wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tentang tabarruk, ya, at-tabarruk atau mengambil berkah. Ini penting untuk kita jelaskan, untuk kita pelajari, di mana saat sekarang ini begitu banyak manusia yang tanpa ilmu mengatakan ini berkah, ya, itu berkah. Naam. Dengan mudahnya mereka menetapkan sesuatu ini mendatangkan berkah. Padahal keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan, ya, panjang lebar kayaknya di beberapa pertemuan yang lalu. Saya akan tambahkan sedikit, yakni keberkahan itu ada dua, saya bagi dua di antaranya. Yang pertama, keberkahan dari sisi zatnya, dari sisi zat. Yang kedua, berberkah dari sisi maknawi. Dari sisi apa? Maknawi. Nah, dan kedua-duanya ini sesuatu yang ditetapkan oleh dalil, ya. Berberkah dari sisi zatnya, dalil juga yang tentukan. Berberkah dari sisi maknawi, dalil juga yang tentukan. Nah, karena kalau orang salah dalam hal ini, menganggap berkah padahal Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hal tersebut, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, hati-hati, Pak. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala diantaranya sangat memperhatikan hal ini. Bahkan beliau langsung masukkan dalam sub pembahasan khusus, yakni tabarruk bisyajar atau hajar wa nahwihima, ya, mengambil berkah dari pepohonan atau bebatuan atau selain keduanya. Karena memang terjadi, Pak. Yang mana itu hal yang masuk pada berkah dari sisi zat? Seperti apa? Buah zaitun. Nah, itu berkah dari sisi zat. Nah, apalagi air zam-zam, berkah semua. Apalagi selainnya, dan berbagai macam, seperti jasad para anbiya, itu berberkah. Adapun dari sisi maknawi, ini banyak orang tergelincir di dalamnya. Saya sebutkan satu di antaranya, yakni Hajar Aswad. Hajar Aswad zatnya atau maknanya yang berberkah, Pak? Hah? Ada yang tahu jawabannya? Orang sering katakan Hajar Aswad itu berkah dari sisi zatnya. Makanya orang berlomba-lomba di situ, baku pukul-pukul masuk di situ, baku siku-siku, baku dorong-dorong, demi mendapatkan apa? Cium Hajar Aswad. Ngapain? Barakah. Padahal dia tidak paham. Hajar Aswad berberkah dari sisi maknawi. Lihat Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad. Siapa yang pernah dengarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Inni a'lam annaka hajar. Sungguh saya mengetahui dengan pasti. Pengetahuan yang pasti beliau katakan, annaka hajar, bahwa engkau sesungguhnya hanyalah batu. Batu, Pak. La tadurru wa la tanfa', yang tidak bisa mendatangkan musibah, bahaya, tidak bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Dia tambah perkataannya, walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk.
Seandainya saya tidak melihat Nabiku sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya juga tidak akan menciummu hari ini. Lihat. Berarti apa yang tersirat dalam kalimat ini? Ta'assi, meniru Nabi. Banyak orang salah kaprah. Dia katakan zatnya yang berberkah, akhirnya apa? Barakahnya. Bahkan ada lebih parah lagi, songkoknya dia kasih gosok-gosok di situ. La haula wala quwata illa billah. Ya, dia melanggar aturan-aturan ihram. Baku dorong-dorong di situ dalam keadaan apa? Berihram. Padahal apa syaratnya orang berihram, Pak? La rafath, wala fusuq, wala jidal. Tidak boleh berbuat kefasikan. Ini kefasikan ini. Baku dorong-dorong orang. Ya, bahkan berjidal di situ, berbantah-bantahan, merusak ihram. Kenapa? Karena bodoh dia. Pentingnya belajar. Makanya para ulama membagi ini. Ya, ada perkataan yang patut kita catat. Para ulama mengatakan al-ardul muqaddasah la tuqaddisu sukkanaha. Ya, tanah suci itu tidak mensucikan penghuninya, Pak. Tahu tanah suci? Orang yang berada di tanah suci, Pak, itu belum tentu mensucikan penduduknya. Bisa saja negerinya suci, akan tetapi apa? Tidak bisa memberikan kesucian kepada penduduknya. Karena apa? Tidak bisa mengambil manfaat di dalamnya. Banyak orang pergi haji umrah tapi mendapatkan dosa. Banyak orang pergi haji dan umrah berkunjung ke Madinah. Madinah sudah tentu, Pak, ya, negeri yang berberkah. Tapi berkah dari sisi apa kira-kira? Maknawi. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan, maka kejar sunnah-sunnah Nabi SAW di sana. Karena dua tempat ini, Mekah Madinah, ya, ditambah satu Baitul Maqdis, yakni Al-Aqsa, ya, kita bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya kalau apa? Menjalankan sunnah-sunnah. Nah, al-ikhwah rahimakumullah,